Cek sound tes 1 2. Sudah masuk? Tes sound 1 2 1 2. Ya, tes sound 1. Terdengar suaranya? Suara terdengar? Cek sound. Mungkin pakai bantuan headset ya. Suara masih mati di sini. Ada tulisannya gambarnya mati. Cek sound. Terdengar suaranya? Oh, puji Tuhan, haleluya. Suara terdengar? Kalau cek sudah, sound. Saya akan matikan kamera lagi. Saya akan matikan suara lagi.
Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau siapkan diri kita untuk ibadah online bersama. Nanti jam 8 pagi kita akan mulai. Shalom kepada Ibu Susianti Tamsir. Shalom Ibu, Tuhan berkatin ya. Shalom kepada Bapak dan Ibu Gembala, Tuhan memberkati. Shalom juga kepada Pak Hardi Wijaya, Tuhan berkati Bapak dan seluruh keluarga. Halo, shalom Ci Ayun, Tuhan berkatin ya. Salam untuk Kok Santo dan seluruh keluarga di Bekasi, Tuhan memberkati. Shalom juga untuk Ibu Tanyeni, Pak Yafet, Tuhan memberkati. Shalom Pak Yosef Victor, shalom Ibu Icu, Tuhan memberkati seluruh keluarga. Halo Pak Hermanus Sukardi, shalom, Tuhan memberkati. Shalom juga untuk Ibu Tenggyoklan, Tuhan memberkati Ibu ya Bu dan seluruh keluarga besar. Shalom untuk Saudara Agustiawan, Tuhan memberkati. Shalom juga untuk Kelvin Yohanes, Tuhan memberkati Kelvin ya. Shalom untuk saudara-saudara sekalian juga yang mungkin sudah online, walaupun tidak memiliki akun Facebook, tidak bisa menulis chat, tapi bisa menyaksikan untuk ibadah online bersama. Shalom juga untuk semuanya, Tuhan memberkati semua ya. Mari kita menunggu sebentar lagi, kita akan memulai ibadah kita, masih ada 8 menit lagi. Shalom untuk Fandi, Tuhan berkati Fandi ya, dan seluruh keluarga. Haleluya, haleluya. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Semua karena kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang heran buat kita, haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah ini, tentu kami dari tempat ini kami menghimbau Bapak Ibu sekalian, mari bawa Alkitab kita. Mari siapkan Alkitab kita sebelum kita mulai. Bapak Ibu bisa berdoa terlebih dahulu. Apa yang biasa kita lakukan di gereja ketika kita datang, kita duduk, kita di dalam rumah Tuhan, kita berdoa, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin saya di dalam perjalanan sampai ke gereja ini dan saya siap beribadah. Itu kan yang biasa kita lakukan Bapak Ibu di kehidupan kita sehari-hari ya, saat kita datang ke gereja, ke rumah Tuhan. Sama di saat kita beribadah. Haleluya. Shalom Ibu Kemalayanti, Tuhan memberkati Ya, Ibu dan seluruh shalom. keluarga besar. Shalom juga untuk Cimomo ya, Tuhan berkatin. Halo Bu Sueng, shalom, Tuhan berkatin Ibu, Tuhan berkati Pak Acit. Semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Kami dari tempat ini mengucapkan shalom kepada hamba-hamba Tuhan. Shalom buat Fandi, keluarganya, Pemagioklam bersama keluarganya, ada Ci Lili, ada Ci Teng Yuli, ada Fandi, serta anak-anak cucu dari mereka. Tuhan memberkati keluarga ini di dalam anugerah Tuhan. Ibu Sueng juga diberkati Tuhan ya, diberkati Tuhan di dalam damai sejahtera Tuhan. Alvin, Alvin bersama istri dan anaknya diberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa pada tempat ini buat Ci Ayun, Pak Santo dan keluarga besarnya, Pak Ardi Wijaya yang ada di Bandung. Tuhan memberkati. Damai Tuhan menyertai kita sekalian. Haleluya. Ibu Gembala, Bapak Gembala, shalom. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam ibadah, sekali lagi persiapkan Alkitab kita, persiapkan diri kita ya. Satu pujian mengiringi. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi.
Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, sambil kita mau mempersiapkan diri, saya ucapkan shalom juga buat Ibu Yulia Nurmala, Pak Oilyong, ini Pak Oilyong, ini Pak Yoyong ya, Pak Yoyong, shalom. Lalan Lani, shalom. Tuhan memberkati. Melisa, shalom. Kalau Melisa ada Ian, Ci Ian, ada Ko Cun Cun, juga shalom dari tempat ini buat Hendrianto, Pak Hendrianto, Benyamin Hendrianto, terima kasih. Terima kasih, pelayanannya memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Silakan. Ya, shalom Pak Yafet, Tuhan memberkati. Yes. Ya, sebagai informasi hari ini Bapak Pendeta Petrus Suganda bersama saya, kami tes live streaming kembali di gereja ya saudara ya. Kami hanya bertiga bersama dengan saudara Hendrianto untuk persiapan kita kembali nanti untuk bisa beribadah onsite bersama kembali ke depannya ya saudara ya. Mari kita tetap bawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kita. Amen. Kita tetap bawa doa juga untuk gereja kita. Semuanya kita bisa kembali beribadah kembali untuk ibadah onsite walaupun masih terbatas ya saudara ya. Tuhan memberkati semua. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kalau sudah waktu dan saatnya kita beribadah, 1 menit lagi. Mari nanti saya minta untuk Yuni bisa tampilkan lagu yang akan kita nyanyikan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita sudah memulai ibadah ini. Bapa, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan. Kami siap memulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pimpin ibadah kami. Kami sertai kami Tuhan. Bukan karena kebisaan kami, bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena Tuhan yang menyertai. Dari tempat ini, curahkan kuasa-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami. Hamba-Mu ini bersama dengan PDP Yuni Haryanti di dalam anugerah Tuhan. Diminta penyertaan Tuhan. Sama Pak Hendrianto pun minta penyertaan Tuhan. Dikuduskan kami, sucikan kami, dilayakkan kami. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkan-Mu.
menyenangkanmu, senang kamu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sama-sama katakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, katakan semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari bersama katakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Oh, mari sembah Tuhan. Mari tinggikan Dia, mari tinggikan namanya. Oh, mari sembah, mari angkat suaramu, mari tinggikan Tuhan, mari besarkan, mari agungkan. Haleluya. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Oh, mari sembah, mari sembah, mari sembah. Tinggikan Tuhan,
Tuhan. Oh, hari sembayara lama mari sembah Dia, mari agungkan Dia, mari tinggikan Dia. Dia ada di sini, Dia bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa buat segala kebaikan, kemurahan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja kami yang duduk di atas tahta. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, pada pagi hari ini kami datang dengan kerinduan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami online Tuhan, dimanapun kami menyalakan media kami, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya ada kuasa Tuhan yang mengalir bersama-sama dengan kami. Bagian kami adalah membuka hati kami lebar-lebar untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan melakukan apa yang tidak dapat kami lakukan. Tuhan menyentuh setiap hati kami. Dan pada pagi hari ini kami butuh firman. Kami butuh kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Bukan sekedar janji yang kami dapat, tetapi bukti yang sudah Engkau berikan. Kasih-Mu Allah yang luar biasa. Pada pagi hari ini hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang kudus. Biar hamba-Mu di dalam aman, tentram dalam naungan Tuhan. Dan PDP Yuni, Hendrianto juga di dalam penyertaan Tuhan. Kami bersama-sama beribadah, mengarahkan hati kami untuk Tuhan. Dan kami yang hadir pada pagi hari ini dimanapun kami berada, Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami pun di dalam penyertaan Tuhan. Kami sertakan mereka aman, tentram dalam naungan Tuhan. Dan jemaat-jemaat yang siap mendengarkan firman Tuhan di dalam berkat rahmat Tuhan. Kami terima kebenaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, 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 haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, amin. Backgroundnya bisa diganti, nggak apa-apa. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam damai, di dalam kasih sayang Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, kita aman tentram ya dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari buka Alkitab kita sama-sama. Di bulan Maret ini kita berbicara tentang yang namanya hati yang menyembah. Saya pernah membawakan khotbah tentang hati yang menyembah itu. Hati yang menyembah apa Bapak Ibu? Karena di dalam hati yang menyembah itu ada kuasa Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, ada kuasa Tuhan. Dan juga di dalam hati yang menyembah itu ada yang namanya menggerakkan belas kasih Tuhan. Selain daripada itu, khotbah yang lain adalah memulihkan hubungan. Memulihkan hubungan seperti apa? Orang yang sakit kusta berdoa, minta kepada Tuhan supaya Tuhan tolong dia. Dan yang hari ini kita sampaikan, pujian dan penyembahan itu dapat meruntuhkan tembok. Kalau yang pertama adalah pujian dan penyembahan Tuhan adalah mengandung kuasa. Kita mendengar firman Tuhan di mana Paulus dan Silas saat di penjara Filipi, dia tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat dia memuji dan menyembah nama Tuhan, perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Sendi-sendi penjara, tembok-tembok, pintu-pintu, dan belenggu-belenggu Tuhan patahkan. Tapi itu belum seberapa. Yang hari ini akan kita baca, dahsyat luar biasa. Pujian penyembahan juga meruntuhkan yang namanya tembok-tembok. Kita tidak tahu tembok apa ini, tetapi kita akan belajar. Tetapi saya mau sampaikan bahwa kita masing-masing punya tembok. Tembok itu penghalang Bapak Ibu. Penghalang kita untuk bisa maju ke depan. Buka sama-sama Alkitab kita. Saya akan baca buat Bapak Ibu sekalian. Memang ayatnya panjang, tetapi Bapak Ibu harus tahu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 16. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 16. Ibu Yuni kalau bisa backgroundnya dihapus aja, dimatikan aja gambar videonya, nggak apa-apa. Yang backgroundnya ya, yang backgroundnya. Supaya terlihat gambar gerejanya, Bu. Ya.
Supaya gambar. Oke, saya baca di dalam Yosua pasal 6. Yosua pasal 6 ayat 1. Begini firman Tuhan, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku menyerahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya, ya, yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilinginya kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa itu bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ayat 6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan berbaris penutup mengikuti tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Ayat 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala. Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka. Dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan. Sementara sangkakala, perhatikan, terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Di ayat 15 perhatikan, tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya para imam peniup sangkakala berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Saya sampai di sini dulu bacanya di ayat 16.
Saya lompat ya Bapak Ibu di ayat yang ke-20. Karena di ayat yang ke-17, 18, 19 ada larangan yang Yosua bilang. Di ayat yang ke-20 firman Tuhan bilang begini, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka perhatikan, runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing ke depan dan merebut kota itu. Amin. Haleluya. Ini firman Tuhan yang kita baca. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita telah membaca di dalam Yosua pasal yang ke-6. Saya mau sampaikan begini, setiap generasi Tuhan pasti punya caranya dalam membimbing setiap generasi tersebut. Musa, Tuhan buat perkara besar dan orang pasti akan ingat tentang terbelahnya laut Teberau di mana Musa memimpin. Pada waktu Yosua juga dilakukan perkara yang besar, tetapi orang lebih mengingat tentang apa? Tentang namanya tembok Yeriko, runtuhnya tembok Yeriko. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini, dengarkan firman Tuhan. Saya punya pertanyaan. Siapa mereka yang mengelilingi tembok Yeriko? Kalau kita sudah baca, tentu kita tahu bahwa ini adalah orang-orang Israel, umat kepunyaan Allah, orang-orang yang dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu. Bukan mereka yang keluar dari Mesir, bukan mereka yang tua-tua, bukan mereka yang pada waktu itu keluar dari tanah Mesir dan mereka sedang berjalan. Mereka tidak masuk. Yeriko ini ada di dalam tanah Kanaan, Bapak Ibu. Ya, ada di dalam tanah Kanaan. Tetapi karena satu lain hal, di dalam bilangan pasal ke-13, di mana ada 12 pengintai yang Musa kirimkan supaya untuk melihat tempat tanah Kanaan itu yang Tuhan janjikan penuh dengan susu dan madu. Diutus 12 orang untuk melihat seluruh isi kota itu, pelajari kota itu, lihat dengan sungguh-sungguh apa baiknya, apa kurangnya, apa kelebihannya, di mana yang kita bisa dapat masuki, di mana yang dapat kita bisa perangi. 12-12-nya kembali, tidak ada satupun yang mati Bapak Ibu. 12-12-nya kembali, tubuhnya sehat, semua baik-baik saja, tetapi isi otaknya berbeda. Isi otak 10 orang mengatakan bahwa tanah itu tidak dapat kita masuki. Karena ada raksasa-raksasa yang besar. Kita seperti belalang dan mereka lihat kita pun seperti belalang. Berita busuk ini membuat seluruh umat Israel pada waktu itu gusar. Mereka takut, mereka bersungut-sungut, mereka mau minta balik ke Mesir. Bahkan mereka sudah siap-siap untuk mengangkat seorang pimpinan. Untuk apa? Balik ke Mesir lagi. Buat apa kita mati di sini? Maka marahlah Tuhan. Firman Tuhan bilang seperti itu. Tidak ada seorang pun yang pada waktu itu berusia lebih dari 20 tahun dapat masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Tidak ada seorang pun. Yang tua-tua, maaf bicara, mereka mati di padang gurun itu. Sampai dengan tulang belulang mereka habis lenyap, baru mereka bisa masuk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Yang masuk ke tanah Kanaan, yang berhadapan dengan tembok Yeriko, yang mengelilingi tembok Yeriko, bukan orang-orang yang tegar tengkuk, bukan orang-orang yang keras kepala, bukan orang-orang yang pada waktu menginginkan dan mendengar berita busuk dan ingin kembali. Tetapi mereka adalah generasi selanjutnya daripada orang-orang yang mati di padang pasir itu. Karena mereka taat. Disinilah mereka melihat bahwa orang tua mereka, mungkin ayah, mungkin kakek mereka, mungkin om mereka mati. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena apa? Yang bisa masuk orang-orang muda. Hari ini saya juga mau mengucapkan ini kepada orang-orang muda sekalian yang mendengarkan firman Tuhan.
Kalau engkau taat dengar firman Tuhan dan menuruti kebenaran firman Tuhan, saya mau bilang Tuhan punya rencana indah buat hidupmu. Tuhan sudah siapkan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Persiapkan dirimu di dalam ketaatan, bahwa hatimu melekat kepada Tuhan. Dunia bisa menawarkan banyak hal pada hari-hari ini, tetapi arahkan hatimu kepada Tuhan. Kenali Tuhanmu dengan sungguh-sungguh. Amin. Yang muda-muda, kalau Anda mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, bukan berarti Tuhan tidak memakai orang tua. Tuhan hanya memakai orang tidak. Yang taat, andai taat, Tuhan pakai semuanya. Samuel taat. Di usianya yang lanjut, Samuel taat mengurapi Daud. Dipakai. Samuel tetap dipakai Tuhan. Abraham tua. Tetap taat dipakai. Jadi saya tidak bilang pada pagi hari ini yang muda tetap dipakai Tuhan, yang tua tidak dipakai Tuhan. Kalau kita taat, kita dipakai Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi di dalam bilangan 13 itu? Yang tua sisanya tinggal siapa? Yosua dan Kaleb. Firman Tuhan bilang Yosua dan Kaleb. Keluarganya Yosua nggak ada yang masuk. Yang muda-muda yang masuk. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita mendengar firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang ke-6 ini, ketika itu bukan maunya Yosua untuk bisa mengalahkan Yeriko. Tetapi pada waktu itu di ayat yang kedua firman Tuhan bilang seperti ini di dalam Yosua pasal 6 ayat yang kedua. Buka Alkitab Anda saja. Firman Tuhan bilang ini, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ini bukan maunya Yosua, tetapi ini perintah Tuhan, ini maunya Tuhan, ini permintaannya Tuhan, ini perintahnya Tuhan kepada Yosua. Aku serahkan ke tanganmu Yeriko beserta rajanya. Maka Bapak Ibu akan membaca apa yang harus terjadi, apa yang harus dipersiapkan. Ini bukan maunya Yosua sebagai pimpinan, tetapi Tuhan yang menyuruh. Harus kamu kelilingi kota itu sehari 1 kali. Nanti bawa tabut perjanjian, ada imam yang bawa sangkakala, jumlahnya 7 orang, di depannya lagi ada pasukan, yang lain mengelilingi. Dan ini bukan maunya Yosua. Yosua bukan sedang menciptakan sesuatu sejarah. Tetapi Yosua harus menurut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika engkau dan saya ingin meruntuhkan tembok yang ada di depan, ini bukan bicara soal tembok fisik, tetapi ini bicara tembok secara rohani, secara roh, alam roh. Tembok yang mungkin engkau tidak bisa lihat, tetapi engkau tidak dapat menerobosnya masuk ke depan. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu namanya ketaatan. Yosua nurut apa yang diperintahkan Tuhan. Nggak mau berbantah-bantahan. Karena apa? Jika berbantah-bantahan akan sama dengan generasi-generasi yang tua. Mati di padang pasir. Dan tulang belulang mereka hancur lenyap. Sampai habis baru generasi yang lain itu akan masuk. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita menemukan apa? Di dalam ayat yang keempat Tuhan suruh 7 orang imam harus membawa sangkakala tanduk domba di depan tabut. Ini adalah tabut perjanjian yang isinya ada 2 loh batu. Kalau saya baca di sini bahwa tabut ini diusung, diangkat, merupakan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tabut perjanjian itu adalah warisan dari pekerjaannya Musa. Musa dikasih hikmat untuk menerima yang namanya perintah kerjakan ini, dan ini. Termasuk di dalamnya bagian tabut itu yang di dalamnya ada 2 loh batu dan isinya. Ini Tuhan bawa, Tuhan suruh ada di depan. Apa kehadiranku? Tetapi Bapak Ibu perhatikan, ada tertulis
disuruh ada 7 orang imam. 7 orang imam ini sudah pasti mereka harus menguduskan diri mereka. Mereka harus mempersiapkan diri mereka. Karena apa? Ini ada satu pelayanan besar. 7 orang imam yang sama pada hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4 sampai dengan hari yang ke-7 tidak diganti. 7 orang imam ini harus menjaga hidupnya kudus, 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 kudus sampai dengan seterusnya kudus. Jika engkau dan saya mau mengalahkan tembok itu, mau meruntuhkan tembok yang ada di depanmu secara roh, kita Tuhan minta kita harus kudus, 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 kudus. 1 hari, 1 minggu ada 7 hari. 7 ini bisa juga melambangkan setiap hari kita harus kudus. Tetapi apa Bapak Ibu? Kalau kita baca Bapak Ibu, kalau kita baca ya, di dalam sebuah kitab, di dalam Keluaran pasal 19. Saya buka dulu Keluaran 19. Tetap kalau Bapak Ibu punya Alkitab, buka saja Keluaran 19. Nanti saya akan masuk di ayat yang ke-13. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian Keluaran 19 ayat 13. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya, perhatikan, di Keluaran 19 ayat yang ke-13, hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Israel sedang melihat Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai dan gunung itu menjadi kudus. Sebelum bunyi sangkakala yang panjang, sebelum bunyi sangkakala diperdengarkan, orang tidak boleh melangkah. Tetapi ketika sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Jadi saya mau katakan, apa yang Tuhan suruh, itu ada yang namanya keterkaitan. Tidak ada satupun yang Tuhan perintahkan tanpa maksud dan rencana Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan sedang mengingatkan orang Israel. Mungkin dulu mereka masih kecil-kecil, mereka masih muda. Mereka disuruh dengar bunyi sangkakala. Ketika bunyi sangkakalanya panjang, barulah engkau boleh memanjat. Bapak Ibu sekalian, di ayat 16. Dan terjadilah pada hari yang ketiga, pada waktu terbit fajar dan guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Kalau saya lompat lagi di ayat ke-19 tentang sangkakala ini, ya, di dalam Keluaran 19 ayat 19, bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Jadi saya sangat meyakini bahwa ketika Tuhan menyuruh membawa 7 peniup sangkakala, pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Pasti Tuhan menyuruh supaya apa? Diingatkan lagi. Kembali lagi di dalam Yosua pasal 6 ayat 5. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dengan nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Ini terjadi di hari yang ke-7, Bapak Ibu. Tetapi pada waktu orang-orang Israel mengelilingi kota tembok Yeriko 1 hari 1 kali, perintah Tuhan tetap sama, tidak boleh bersuara, tidak boleh berteriak, tidak boleh mengeluarkan yang namanya apa, bunyi-bunyian. Jangan kamu bersorak, jangan kamu memperdengarkan suara, jangan ada suara sepatah kata pun. Di ayat yang ke-10 mengatakan Yosua pasal 6 ayat yang ke-10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari
Aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 10 bukan berarti kita dibatasi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hati kita tetap menyembah. Di ayat 10 bukan berarti kita tidak boleh melakukan praise and worship kepada Tuhan. Tidak boleh menyatakan Tuhan engkau baik, engkau baik. Tetapi di sini dibutuhkan yang namanya ketaatan untuk mendengar suara Tuhan. Generasi-generasi sebelumnya enggak taat. Bisa kamu bertahan? Bisa kamu dengar firman Tuhan? Yosua bilang, jangan ada yang bersuara, jangan ada yang bersorak. Janganlah ada yang memperdengarkan suara, jangan ada sepatah kata pun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dibutuhkan yang namanya ketaatan. Dibutuhkan yang namanya mendengar dengan sungguh-sungguh. Pujian penyembahan bukan hanya sekedar kita nyanyi. Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Tapi kita nggak dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi kita masih main-main hidupnya. Kita masih tidak menjaga baik-baik sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Kita bisa bernyanyi. Tetapi kita tidak taat sama firman Tuhan. Firman Tuhan pasti bilang, buat apa? Aku lebih membutuhkan ketaatan. Walaupun engkau mempersembahkan korban sekalipun, itu tidak berlaku bagiku. Buka 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Beginilah jawab Samuel ketika Samuel berhadapan dengan Saul, raja Israel pada waktu itu. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Perhatikan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saul pada waktu itu kepingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Korban-korban terbaik. Lembu-lembu dari rakyatnya Raja Agag yang gemuk-gemuk, yang tambun-tambun, yang sehat-sehat. Mungkin kalah punya orang Israel. Ingin dipersembahkan yang baik-baik. Tetapi firman Tuhan bilang gini, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Saya juga mau berbicara kepada kita sekalian. Mungkin kita ada yang punya kekuatan finansial yang baik. Kita sering memberi ya. Ada memberi, sedikit-sedikit ada yang kesusahan diberi. Tetapi kalau perhatikan, kalau hatimu tidak mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa yang kau beri itu percuma. Kebaikan kita, saya pelayanan, saya memberikan yang terbaik buat Tuhan di dalam segala, itu tidak dapat membalas kebaikannya Tuhan, Bapak Ibu. Ini cuma semua karena kasih karunia Tuhan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kita dengarkan. Apa yang terjadi ketika orang mengelilingi tembok Yeriko pada hari yang pertama? Dikelilingi, yang penting taat, jangan bersuara, jangan mengeluarkan sepatah kata apapun. Tetapi ketika Bapak Ibu membaca, yang tetap bunyi apa? Yang tetap berbunyi adalah sangkakala. Ketujuh orang ini tetap meniupkan sangkakala dengan tidak nada yang panjang, tetapi ditiup. Di mana kita tadi sudah membaca di dalam Keluaran pasal 19, di mana sangkakala ditiup, di situ ada hadirat Tuhan. Saya mau sampaikan di sini. Ada 7 hari, 7 kali waktunya. Setiap hari ditiup sangkakala. Saya juga mau menyampaikan pesan ini. Hamba-hamba Tuhan, para jemaat Tuhan. Anda yang muda, Anda yang tua, Anda tidak punya sangkakala, tanduk domba di rumah.
Tetapi Anda dapat berseru kepada Tuhan di dalam setiap hidupmu. Andai kata kita di dalam sakit, di dalam permasalahan, di dalam tekanan, tetap jaga hubungan kita kepada Tuhan. Tetap berseru. Walaupun dibilang tidak boleh berkata, ini waktu kita mendengar Tuhan. Tetapi hadirat Tuhan harus terjaga. Yang mengerti kebenaran firman Tuhan ini katakan amin. Kebenaran firman Tuhan, hidup kudus harus terjaga. Andai tidak terjaga, saya tetap yakin tembok tetap tembok. Masalah tetap masalah. Problem tetap problem. Pergumulan tetap pergumulan. Sakit bisa memanjang dan menahun. Tetapi saya mau sampaikan pada hari ini, di dalam hati yang menyembah, itu meruntuhkan tembok-tembok. Ya, sekali lagi, tembok yang tidak terlihat, tembok yang kasat mata, tetapi di alam roh itu terlihat jelas. Itu menghambat engkau maju. Maka setiap kali saya juga berdoa, Tuhan, aku mengikat setiap kuasa roh intimidasi, setiap roh yang ingin menghambat pertumbuhan rohani kami. Ini bisa terjadi Bapak Ibu. Rohani kita terhambat karena ada tembok. Nggak bisa maju. Salah satunya engkau harus melakukan taat dulu perintah Tuhan. Tetap jaga hatimu kepada Tuhan. Apa yang terjadi selanjutnya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pada hari yang pertama, hari yang kedua tetap ditiup sangkakala itu. Hari yang ketiga tetap ditiup. Tetapi satu hari tetap satu kali. Mungkin di tengah perjalanan mereka ada yang bilang, aduh gemes nih, pengen nyerang aja. Udah ketahuan kok. Karena apa Bapak Ibu? Sebelum mereka mengelilingi tembok Yeriko ini, karena ada 2 pengintai yang masuk ke dalam kota itu. Mereka tinggal di rumahnya Rahab, sembunyi di rumahnya Rahab. Mereka sudah tahu kelemahan kota itu, di mana celah-celahnya. Tapi firman Tuhan bilang, aku akan menyerahkan raja dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa, engkau nggak perlu berperang. Mereka sudah tahu, tetapi menunggu waktu Tuhan. Hari ini Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, tunggulah waktu Tuhan. Tuhan punya waktu yang indah buat kita semua. Tuhan punya cara yang indah buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Dalam hati saja bilang, Tuhan, saya aminkan Tuhan punya waktu yang indah buat saya. Aminkan perkataan ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika hari yang ketujuh, mereka firman Tuhan bilang seperti ini. Pagi benar. Saya baca ya Bapak Ibu ya. Balik lagi. Saya kembali lagi di dalam Yosua pasal 6. Buka lagi Yosua pasal 6-nya Bapak Ibu. Di ayat yang ke-15. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi. Saya mau sampaikan, bangun pagi-pagi penting banget Bapak Ibu. Penting banget ya. Kalau ada rekan-rekanku sekalian yang baru ibadah di sini, baru bangun tidur, hari Minggu, dan Bapak Ibu bilang ini wajar lah hari Minggu, bangunnya siangan dikit. Saya mau bilang ada firman Tuhan yang menyatakan tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi. Setiap hari bangun pagi Bapak Ibu intinya. Ya. Jangan bangun siang. Sambung lagi. Ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Kalau boleh dibilang hari pertama aja udah capek Bapak Ibu. Hari kedua capek. Hari ketiga capek. Hari yang ketujuh mereka penuh semangat. Bangun dengan antusias. Menyongsong hari ini. Hari ini sudah Tuhan berikan kepada saya. Saya kerjakan. Ternyata hari itu ada yang dikerjakan ekstra. Bukan cuma 2 kali lipat. Tetapi 7 kali mereka harus melakukannya. Saya mau sampaikan. Jangan mengeluh engkau kalau disuruh kerja untuk Tuhan. Jangan mengeluh engkau kalau engkau melayani Tuhan. Jangan pernah mengeluh karena Tuhan punya upah untukmu. Mau kerja apapun Tuhan tetap beri engkau upah. Saya Tuhan kasih upah. Yang lain pun juga Tuhan kasih upah untuk melayani Tuhan.
Walaupun sebagai Asyir yang ada di depan sana, Tuhan gak pernah lupa. Tuhan gak bilang, oh yang di depan Asyir cuma dapat persenan aja. Upah setiap pagi, setiap hari. Layani Tuhan dengan segenap hati. Jangan ada keluh kesah keluar dari mulut kita. Jangan ada hal keberatan keluar dari mulut kita. Di ayat 16, lalu pada hari yang ketujuh kalinya mereka, ayat 16 saya baca. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala itu, berkatalah kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan dengan baik. Ketika kota sudah diserahkan, Anda jangan tidak aktif. Anda harus yang namanya aktif. Karena apa Bapak Ibu? Di ayat 20, saya mau ambil ayat 20. Setelah tembok itu runtuh, tembok ini enggak sekedar serta-merta tumbuh runtuh nimpa raja, nimpa pahlawan, nimpa orang-orang kota. Tetapi masih punya pekerjaan mereka, yaitu apa? Mereka memanjat masuk ke dalam kota dan merebut kota itu. Ternyata Bapak Ibu, ketaatan kita, hati kita yang sungguh-sungguh, itu adalah awal kita supaya apa? Meruntuhkan tembok. Tetapi selanjutnya, untuk yang namanya tembok penghalang kesukaran dan pergumulan, permasalahan keuangan, mungkin tembok itu mungkin bisa juga di dalam yang namanya ada sakit penyakit. Engkau dan saya harus tetap berusaha, tetapi mengandalkan Tuhan yang hidup, karena Tuhan yang hidup itu bersama-sama dengan engkau. Pada hari ini saya ingin sampaikan sekali lagi firman Tuhan. Kuncinya adalah taat. Kuncinya adalah hidup kudus. Meruntuhkan tembok bersama dengan kuasa Tuhan. Bukan kuasamu, bukan kekuatanmu, bukan karena kebisaanmu, tetapi karena Tuhan. Hari ini jika engkau sedang menghadapi tembok, ayo bersekutu. Cari keluarga, bersama-sama dengan orang-orang di keluargamu, bersekutu. Saya juga punya permasalahan problem. Saya minta istri dan anak saya untuk mendoakan. Bahkan hari-hari ini saya selalu minta supaya anak saya Airin, Rin, doain Dedi. Rin, ucapin. Saya paksakan dia. Airin pasti dengar hari ini khotbah bapakmu ini. Rin, doain Dedi ya. Tentu saya percaya dia dengan sukacita akan mendoakan saya sebagai ayahnya. Jika engkau mempunyai problem atau tembok, engkau bisa minta istri atau suamimu atau anak-anakmu. Yuk kita kumpul bareng-bareng. Entah itu di ruang tamu atau di mana. Tapi kita naikkan pujian, kita berdoa. Supaya sesegera mungkin doa kita, pergumulan kita Tuhan jawab. Jika engkau belum pernah melakukannya, lakukanlah. Kalau engkau masih mau tembok itu tetap ada di depanmu, ya nggak perlu kumpul untuk berdoa. Tetapi kalau engkau sepakat untuk tembok itu dapat diruntuhkan, berkumpullah dan berdoa. Sekali lagi, kuncinya apa? Firman Tuhan pada pagi hari ini. Supaya meruntuhkan tembok-tembok dalam hati yang menyembah. Yang pertama adalah taat. Yang kedua adalah hidup kudus. Dan meruntuhkan tembok itu bersama dengan kuasa Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Kami percaya Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan sedang menyentuh hati kami ketika kami mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami butuh ketaatan. Ajar kami. Kami harus berani bayar harga untuk taat. Kami harus berani bayar harga untuk kami hidup kudus. Kami boleh menjadi orang-orang yang harus berani bayar harga, meruntuhkan tembok ini bersama dengan kuasa Tuhan. Bukan kekuatan kami, bukan bisa kami, bukan karena kepiawaian kami, atau kami pernah melakukan ini dan itu.
Tetapi karena kuasa Tuhan yang menyertai kami, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Ini hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkat Tuhan juga turun atas hamba-Mu ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki hamba-Mu ini dalam penyertaan Tuhan. Aman, tentram, sentosa dalam naungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin sebelumnya saya akan sampaikan juga pengumuman. Saya juga akan menyampaikan yang namanya persembahan. Jika Bapak Ibu ingin mempersembahkan persembahan pada pagi hari ini, kami ada slide-nya. Nanti tolong multimedia bisa menampilkan slide-nya. Silakan ditampilkan slide-nya untuk persembahan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu bisa memberi persembahan. Dan sambil kami jalankan ini, Tuhan, kita nyanyikan pujian, aku diberkati, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya ingin tampilkan satu slide yang nama-nama jemaat yang akan kita doakan pada hari ini. Bisa ditampilkan. Baik, kita akan berdoa buat mereka, Bapak Ibu sekalian. Ada nama-nama di sini. Mereka bukan nama-nama yang sekedar sakit, tetapi ada nama-nama jemaat. Jika ada nama yang ingin disampaikan, tolong hubungi sekretariat. Kami akan sertakan. Tetapi begini Bapak Ibu, setiap kali kami juga berdoa bagi mereka. Bahkan kami juga melayani jemaat melalui voice, WA call. Kami kirim doa. Kami bisa berkonsultasi kepada mereka, memohon belas kasihan Tuhan. Jangan ragu, jangan malu. Kalau ada beban, ada apa masalah, ceritakan sama kami. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita arahkan hati kita berdoa. Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur. Kami telah dengar firman Tuhan dan Tuhan sudah pimpin ibadah kami. Dimanapun kami berada Tuhan, di dalam rumah, di dalam tempat tinggal kami, di gerejamu, di rumah Tuhan, saat kami bersama-sama bersekutu, Tuhan menyertai kami. Setiap firman yang sudah kami dengar tidak akan kembali sia-sia. Tuhan ajar kami untuk menjadi orang-orang yang membawa hatinya untuk menyembah Tuhan senantiasa. Bapa, pada pagi hari ini, kami minta berkat rahmat Tuhan turun atas jemaat kepunyaan-Mu, milik-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, kami sama-sama mengangkat tangan, memberkati nama-nama yang tertera di sini. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan kuduskan mereka. Jika ada pergumulan di dalam hidup mereka, Tuhan jawab pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam pergumulan Tuhan beri jalan keluar. Dan kami percaya Engkau Allah yang menyediakan bagi mereka. Engkau Yehova Jireh, Engkau Yehova Rafa bagi mereka. Engkau Allah yang sungguh mengasihi mereka. Pada pagi hari ini turunkan berkat rahmat Tuhan. Kami bawa Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Kami bawa untuk mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam damai sejahtera sukacita Tuhan. Anugerah Tuhan yang melimpah. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa buat staf penggembalaan yang ada. Ketua seksi, ketua komisi di dalam anugerah Tuhan. Dan nama-nama ini kami serahkan. Mereka yang sakit disembuhkan. Dan kami berdoa juga untuk para lansia, untuk anak-anak.
Kami berdoa untuk single parent Tuhan, orang tua tunggal dan mereka yang lajang, mereka yang yatim piatu, mereka yang duda, mereka yang janda, mereka yang berusaha dalam mencari nafkah, keluarga-keluarga muda. Kami berdoa juga buat ibu-ibu yang sedang mengandung dan mempersiapkan kelahiran anak-anak mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diturunkan berkat rahmat anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada hari ini, jika di dalam tubuh kami ada yang tersumbat, ada yang terganggu Tuhan, dan kami juga serahkan cici dari saudari kami almarhumah Bernadette, Ibu Ahwa Tuhan. Kami sertakan beliau ke dalam tangan Tuhan. Sembuhkan beliau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah dia. Tuhan sembuhkan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bapak juga kami sertakan ke dalam tangan-Mu. Kami yang keluar, kami yang masuk, kami yang melakukan aktivitas di luar ruangan kami dalam penyertaan Tuhan. Kami tidak terpapar sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan untuk COVID-19 yang melandai. Tidak lagi banyak penularan. Kami berdoa untuk tubuh kami. Kuat sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuat sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa buat rencana ibadah onsite kami kembali. Onsite yang secara bertahap. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini sebelum kami berpisah, turunkan berkat rahmat Tuhan atas kami. Kami angkat tangan kami tinggi Tuhan di hadapan Tuhan. Dan kami mengangkatnya, menerimanya dengan iman. Dan kami mengaminkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh yang Maha Kudus, menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali di awan yang permai. Jemput kita. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan dan melanjutkan sapa dan salam kepada hamba-hamba Tuhan. Tadi ada Pak Yafet, Shalom Pak Yafet, Ibu Susana Iskandar, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Tangyuli, Shalom, dalam damai sejahtera. Pak Hendrianto Benyamin, Shalom, Tuhan memberkati. Keluarga Pak Gembala, Ibu Risa Esteriana yang di Surabaya, Tuhan memberkati. Ibu Liana Teng, Tuhan memberkati, damai sejahtera Tuhan ya. Ibu Seli Subandi dan keluarga besar Subandi di dalam anugerah rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan. Pak Julius Iskandar, Tuhan berkati. Santi Susilowati, Tuhan berkati. Pak Dedet, Tuhan memberkati ya. Pak Dedet, Tuhan Yesus memberkati. Pak Herman, Ibu Esther, Tuhan memberkati. Ibu Novi Pamancung, Tuhan memberkati. Anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan, kasih sayang anugerah Tuhan ya. Damai sejahtera melindungi Pak Rundi dan istri dan Ibu Lili Rudi, Tuhan Yesus memberkati. Damai Tuhan. Nanti sore ada ibadah, datang, hadiri, terima firman Tuhan, terima berkat Tuhan. Jangan cepat lekas kenyang, tapi tetap haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dari tempat ini saya ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Haleluya.